bersama Dr. Reisa, tadi cerita ya, anaknya umur berapa? 8. 8 tahun. Baru 8 sih, Baru 7 waktu 8. kejadian. Sekarang ada teknologi baru nih kalau patah tulang nggak harus dioperasi cuman itu. Operasinya kecil gitu, luka operasinya. Oh. Terus habis itu kan kamu ada rencana liburan, itu yang menjadi pertanyaan aku. Terus gimana batal liburannya? Nah itu sempet jadi perdebatan banget gitu ya antara keluarga sama dokternya juga gitu. Gimana kata dokternya it's okay, kata dokternya bilang apa-apa? Justru dia bilang jangan dibatalin, kasihan anaknya makin drop nggak sih gitu. Terus kita kayak aduh tapi ngebayangin repotnya kayak apa ya effort kita pakai kursi roda gitu kan. Dan ya ternyata kita memutuskan untuk tetap pergi akhirnya. Karena ke mana? Eropa? Ke Eropa. Dan itu multiple city ya, multiple country malah. Ganti-ganti ya? Jadi harus pindah. Nah yang tadinya kita pikir oh gampang lah kalau pindah. Jadi negara-negara di sana kan nyambung pakai kereta cepat gitu ya. Tapi kan sekarang kita udah bawa koper sendiri, kita bawa kursi roda, bawa dia yang harus diangkat nggak mungkin. Terus sampai mikir plan itinerary-nya tuh bener-bener dirombak biar semuanya tuh enak, langsung naik mobil. Ntar di sini charter mobil ya, walaupun jadi expense-nya bengkak banget. Tapi dianya very happy, dianya seneng banget karena akhirnya bisa kesampaian. Ini kan wish dia sebenarnya. Oh ini wishnya dia. Jadi setiap mau liburan kita tanya mereka mau kemana, dan mereka kayak udah nyusun, aku pengen kita di sini, dan ini udah ngumpulin uang buat jajannya mereka sendiri tuh mereka punya gitu kan. Seru. Terus begitu ada kejadian ini kan kasihan. Iya, dia drop tuh ya pasti sedih banget. Nah begitu diajak pergi, tapi alhamdulillahnya dia jadi makin semangat untuk sembuh. Kita pikir bakalan merepotkan, tapi dia malah jadi lebih mandiri sama dirinya. Oh iya? Dia jadi ngerasa bahwa aku udah susahin orang tua nih untuk bantuin aku ngangkat, untuk mandi, untuk makan, untuk kursi roda. Ya udah aku berarti harus bisa ya. Jadi dia belajar untuk berjalannya lagi, kan yang paling berat itu ya. Dia berani. Oh, dia berani. Langsung pulang tuh langsung mau latihan jalan, dia mau sakit, mau geter, mau apa, dia lewatin gitu aja. Jadi aku makin punya semangat untuk sembuh gitu. Ini kuncinya kalau mau lebih cepat sembuh, liburan. Jalan-jalan. Oke, baik, ini kita mau tanya nih, kebetulan ada dokter ya. Ini kemarin sempat ramai ada pemberitaan, ada kasus di kapal pesiar begitu ya, ada virus yang namanya hantavirus. Ini ada 3 korban meninggal. Itu bahkan kapal pesiarnya harus diisolasi begitu ya, penumpang peserta-pesertanya juga diisolasi di kamar masing-masing dan cukup lama gitu. Dan ini ini artikelnya bunyinya jadi begini soalnya, siap-siap pandemi part 2 tanda tanya amit-amit gitu ya. Amit-amit kan orang. Dan komentar netizen sih lucu-lucu juga ya. Coba kita baca komentar netizennya ya. Karena gejalanya itu kan dimulai dari pencernaan, gangguan pencernaan, pusing, habis itu bisa beralih ke paru-paru dan bisa beralih ke ginjal juga begitu ya, sampai bisa berakibat fatal. Dan ketika membaca ciri-cirinya nih ada yang bilang gini, aduh gejala itu sama seperti yang aku rasakan ketika tidak pegang uang sama sekali, kata gitu. Pusing, kemudian sesak napas gitu kayaknya ya. Yang berikutnya ada lagi, ini rancangan elit global katanya gitu. Ya, tapi mereka menanggapinya mungkin ini ya, dengan happy mungkin imun tubuh naik ya. Tenang, ada MBG jadi imun kuat katanya gitu. Tapi dok, ini sebenarnya ya orang kan katanya ini sebenarnya penyebarannya lewat binatang tikus. Pengerat. Binatang pengerat, bangsa rodent, tikus gitu ya. Jadi memang kayak hewan yang difasilitasi oleh si virus ini adalah mencit dan kawan-kawannya. Jadi carrier gitu istilahnya. Jadi menularnya ke manusia lewat apa? Lewat kotorannya si pengerat ini, bisa dari urinnya, bisa dari fesesnya gitu. Dan kalau itu mengering pun, sedihnya adalah kalau si virusnya itu tetap ada di situ, jadi partikelnya itu bisa terhirup. Dan itu bisa menularkan ke manusia dan menjadi si penyakit hantavirus ini. Si partikelnya bisa terhirup berarti bisa lewat udara gitu? Betul. Dari si kotoran hewan pengerat itu? Antara kontak langsung gitu ya, dari yang terpapar atau yang digigit bahkan, atau ada yang karena airborne, yang terbawa gitu. Tapi ini virus kan? Tapi virus. Virus ini berarti bisa dilawan juga dengan? Self-limiting disease pasti, dia akan ada sembuhnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini tidak ada obat khusus untuk mengatasi si hantavirusnya. Jadi pengobatan yang ada, yang tersedia itu semuanya suportif. Misalnya demam, obat anti demam. Untuk pengobatan pernapasan ya dikasih obat-obatan itu. Jadi penunjang, suportif aja. Jadi yang harus meningkatkan imun tubuh juga ya? Imun tubuh dan kebersihan. Apalagi di kapal pesiar kan tertutup. Iya. Nah itu yang perlu diperhatikan karena penularannya mudah gitu ya. Tapi ya ruangannya juga sirkulasinya gitu kebersihannya lagi. Dan untuk yang membersihkan juga hati-hati karena bisa terpapar ketika membersihkan, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, dia bisa ikut ketular. Kapal pesiar mungkin air bersih ya, sarana air bersihnya juga sama kan udara ya, terbatas kurangnya sama sirkulasinya. Oke.
baik. Yang berikutnya yang kita mau tanya juga nih ada artikel tentang ada beberapa kejadian sih di tahun 2026 nih beritanya mencuat. Ada beberapa dokter intern yang meninggal itu diduga karena emang kecapean. Di kecapean akhirnya mudah tertular penyakit yang sebelumnya itu karena kena campak ya gitu ya. Dia campak mungkin sih harus terus membantu. Dan ini dokter intern gitu. Kak, dokter sendiri waktu baca ini nih berita ya, ingat juga pengalaman intern itu emang nggak bisa istirahatnya kah gitu tugas dokter-dokter? Zaman saya nggak ada dokter intern, ya belum ada. Belum ada. Okay. Waktu itu kan masih belum dibentuk lah internship ini gitu. Jadi lulus dokter muda, ya udah langsung kerja, langsung praktek. Paling ada ujian kompetensi waktu kalau saya ya. Sedih banget sih pas baca kok bisa ada kejadian yang sampai seperti ini gitu ya. Tapi memang kasus ini masih dalam penyelidikan sih. Jadi semua pihak termasuk Persatuan Dokter Umum Indonesia pun turun tangan gitu ya untuk menelaah sebenarnya apa yang terjadi gitu. Karena kalau semua kejadian kan harus dilihat dari banyak sisi ya. Ya jadi ketika ada satu pemberitaan dicari lah ini sebenarnya yang terjadi sumbernya apa gitu. Tapi memang apakah memang ya mungkin tenaga medis dokter ini jumlahnya memang tidak banyak, apalagi ketika terjadi ada banyak kejadian sakit ya kayak kemarin campak gitu, sehingga ya kelelahan karena tenaga dokternya kurang. Kalau tenaga dokter di Indonesia memang sayang sekali masih dianggap kurang ya perbandingan antara masyarakatnya dengan jumlah dokternya gitu. Apalagi kebutuhan per daerah kan beda-beda nih. Di pelosok, di kota-kota kecil pasti jauh lebih sedikit lagi jumlahnya gitu. Ya, kalau untuk faktor kelelahan sendiri sebenarnya kan itu sesuatu yang bisa diperbaiki ya kalau memang itu terjadi di lapangan gitu. Jadi ya saya sih berdoanya semoga nggak ada kejadian seperti ini. Tapi udah ada aturan belum sih bahwa dokter itu ada jam kerjanya yang dia harus beristirahat ya, walaupun memang yang ditangani kan berkaitan dengan keselamatan. Pasti ada, karena ini kan termasuk tenaga kerja ya. Jadi untuk orang-orang yang dalam kontrak bekerja kan pasti ada dong kesepakatannya seperti apa pasti ada. Cuma masalahnya ketika orang sakit kan kayak itu ya. Dan apalagi ini dokternya yang sakit ya. Iya. Di situ nggak ada siapa-siapa lagi gitu mungkin ya. Nah ini benar-benar segera bisa tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah yang berikut ada Nuka nih yang kemarin lagunya itu viral banget sampai wah keren sekali dan suaranya dia yang bagus banget ini. Kita mau tanya-tanya sama Nuka. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.